Selamat datang di podcast Orang Kita. Di Jabodetabek cukup banyak organisasi yang melingkupi warga diaspora Flobamora. Ada Ikatan Keluarga Besar Wamesu untuk masyarakat Edelio yang ada di Jabodetabek. Ada Ikatan Keluarga Besar Ngada, Nagekeo, Manggarai Raya, Maumere, Sika, Flores Timur, Sumba, ada IKBS, ada Timor, semuanya. Dan di atasnya itu ada sebuah forum komunikasi yang melingkupi, yang membawahi seluruh ikatan keluarga besar tersebut. Forum tersebut namanya FKM, Forum Keluarga Masyarakat Flobamora. Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora. Yang ketuanya baru saja terpilih tahun lalu untuk periode keduanya, yaitu Bapak Donkers Mayorga. Siapa beliau dan apa yang diurusin oleh FKM, Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora, kita bicara sejenak dalam podcast Orang Kita. Selamat malam Pak Donkers. Selamat malam. Pak Donkers ini nama yang unik. Pak Donkers dari mana nih asalnya Bapak? Iya, saya lahir besar di Sumba Timur, Wengapu. Tapi sebenarnya orang tua, ibu dan bapak darah Flores, Flores Timur. Flores Timur ya? Hanya belum pernah ke Flores Timur. Jadi sekolahnya di Sumba. Ya. SD, SMP, katanya sempat SMA di Suradikara Ende? Iya, SD, SMP di Wengapu, SMA kelas 1 di Suradikara, kemudian kelas 2, kelas 3-nya saya kembali ke SMA Andaluri, Wengapu. Di Wengapu. Ya. Setelah itu kuliah di Bandung, di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Oh, Parahyangan. Berarti satu kampus dengan Pak Andreas Sugo Parera ya? Betul. Itu beda fakultas. Beliau divisi Pol. Betul. Dan di bawah dua angkatan di bawah saya. Nama Donkers Mayorga. Mayorga nama fam ya, dari Sumba Timur. Tapi Donkers ini nama yang cukup unik. Bisa disampaikan secara singkat? Ya, saya juga kurang tahu persis. Tapi menurut orang tua dulu karena di Wengapu, orang tua saya salah satu tokoh Katolik di sana, dan waktu gereja Katolik masuk, ya orang tua yang motornya dan pastor-pastor pada datang. Ada satu pastor yang sangat dekat dengan keluarga kami dan tinggal lama di rumah kami, namanya Pastor Donkers. SPD. Saya tidak tahu seperti apa, akhirnya nama beliau lah di ininya ke saya. Pater Donkers SPD. Iya, SPD. Dari Belanda. Dari Belanda. Yang Pater itu yang pernah juga mengajar di Suradikara juga. Pernah di ND juga. Di ND juga. Oke. Dan itu nama dipakai untuk Pak Donkers ya. Betul. Jadi nama yang unik, Donkers Mayorga, sekarang menjadi Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora. Ini sebuah organisasi seperti apa nih Pak Donkers? Bisa ceritakan Pak? Iya, jadi sebenarnya organisasi ini saya tidak ikut dari awal ya. Jadi setahu saya sebelumnya ketuanya itu adalah ketua yang pertama setahu saya itu zaman Pak Frans Leburaya, Pak Marcel Muja. Pak Marcel Muja. Ya itu ketua FKM yang pertama. Oke, beliau dari Bejawa ya? Dari Bejawa. Saya cukup dekat dengan beliau, dan pada saat periode kedua, kalau nggak salah, Pak Marcel Muja mengundurkan diri karena kesibukan, digantikan oleh Pak Daniel Tagudedo. Oke. Nah, Pak Daniel Tagudedo menjabat, nggak lama kemudian COVID. Dan setelah itu, baru tahun lalu terpilih, atau saya diminta untuk menjadi ketuanya. Nah, karena sekian lama itu COVID, tidak ada kegiatan. Saya juga belum begitu kenal banyak teman-teman di Jakarta, karena saya lebih lama saya di Bandung. Jadi beberapa bulan terakhir kami lebih ke arah konsolidasi. Tapi benar bahwa di DKI ini begitu banyak sekali perkumpulan atau organisasi sosial yang mewadahi, membawa sebagai paguyuban daerah. Itu banyak sekali. Sumba aja ada Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Walaupun ada ikatan besarnya, IKBS. Baru IKBS. Sebagai payungnya. Payungnya.
Nah, saya bayangkan di Flores juga, yang Flores juga mungkin seperti itu kan, Wamesu dan lain-lain tadi. Ya, Wamesu itu contohnya itu untuk seluruh Endelio, tapi masing-masing kecamatan itu ada. Ada lagi, Bahkan ada yang kategori beberapa desa digabung. Kalau saya sih sangat setuju ya, karena pengalaman saya di Bandung itu juga sama. Jadi kalau terlalu sedikit organisasinya, banyak saudara-saudara kita yang tidak terwadahi di bawah. Terwadai sebagai pengurus atau apa, Pak? Tidak dijangkau, mereka jalan hidup tinggal sendiri seperti tidak punya, karena mereka nggak tahu mau kemana. Jadi ini banyak saya alamin. Saya sebelumnya ketua di Bandung itu dengan nama Forum Masyarakat atau Formas NTT, Forum Masyarakat NTT Jawa Barat. Di sana saya dari 2007 sampai 2020 saya ketuanya. Nah, bedanya dengan di Jakarta, kalau di Bandung IKB yang kecil-kecilnya belum begitu kuat, hanya ada beberapa kabupaten saja yang kuat, tapi yang lain-lain tidak terlalu kuat. Sehingga payung besarnya ini sangat eksis, kami sangat eksis. Tapi kalau di Jakarta, sebaliknya, IKB ini sudah sangat kuat. Sehingga kadang-kadang mereka jalan sendiri pun bisa gitu. Nah, ini tugas saya dan teman-teman pengurus untuk datang mengenalkan diri, kita sama-sama berkolaborasi. Betul Pak, jadi saya justru setelah 18 tahun di Jakarta baru tahu FKM itu, baru ketemu Bapak malam itu. Jadi belum pernah dengar sebelumnya. Jadi ketemu yang di misanya Bapak Uskup itu, berarti ada forum tuh yang baru pertama kali itu masuk dalam memori saya. Artinya benar kata Bapak, di Jakarta kekuatan ikatan keluarga besar per kabupaten itu sangat kuat, sehingga yang payung di atasnya yang menjadi sampingan agak kurang inilah, powerful lah. Betul. Nah, lalu apa yang Bapak mau lakukan untuk bisa berkolaborasi dengan ikatan keluarga besar yang sudah ada nih? Nah, saya berpikir sebenarnya itu sih kalau saya saya berpikir tujuan saya menjadi masuk di dalam lingkungan atau dunia seperti ini, jujur saya lebih karena kebiasaan saya untuk merangkul semua adik-adik kita, ya, merangkul adik-adik kita yang mungkin termarginal, tidak dijangkau. Contohnya seperti apa, Pak? Pengertian merangkul itu, Pak? Saya misalnya begini, saya punya data nama-nama teman-teman yang sebagai penjaga malam di satu tempat yang mereka tidak banyak kenal, teman-teman, paling hanya beberapa. Kemudian yang dijaga menjadi pelayan toko. Nah, seperti itu tuh banyak. Dan pas saya di sana saya curiga ini kira-kira ada istilah saya dengan teman-teman orchid. Ini orchid. Setelah tahu bahwa mereka orchid atau orang kita, apa yang Bapak biasa lakukan ke mereka, Pak? Saya samperin, saya datang. Kalau dia berapa kali saya di rumah makan, datang, begitu tahu gitu, setelah selesai makan saya panggil. Atau saya datang ke situ ngobrol-ngobrol. Saya tanya asal dari mana, Pak? Sudah tahu nggak di sini? Kalau dia bilang saya dari Manggarai, itu sering sekali saya ketemu. Kamu tahu nggak ada perkumpulan Manggarai? Tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, Bapak melakukan apa misalnya? Nah, saya jujur, ya mungkin ya orang lain ketawa aja, teman-teman saya pada ketawa. Saya di dompet saya itu ada kartu nama yang saya buat, yang hanya nama dan nomor telepon. Apa fungsinya, Pak? Yaitu, saya bilang kalau kamu ada apa-apa di sini, ini nomor telepon saya. Saya orang NTT. Ada yang pernah menelpon Bapak setelah itu? Ada 2 orang. Bahkan dulu ada yang security di Mangga 2, daerah Mangga 2. Pernah akhirnya ya saya bantu untuk tempatkan dia di tempat kerja yang lain. Oh, artinya dia menelpon Bapak ketika dia bisa dikeluarkan dari pekerjaannya lamanya dan minta Bapak untuk kemudian mencarikan pekerjaan buat yang bersangkutan. Iya, pernah itu begitu, tapi ada yang satu juga ada kesusahan. Ya telepon, ya saya percaya aja sih dengan nilai tidak terlalu itu saya bantu. Dan kalau yang pelayan toko dan itu saya langsung minta kenalan sama bosnya. Saya ngomong, saya bilang ini adik-adik dari daerah saya. Kalau ada apa-apa sama mereka, ini nomor saya kasih juga kartu nama saya. Jadi ya paling sebisa itu yang saya lakukan, yang tidak terwadahi. Nah, kalau seandainya di Jakarta ini sudah cukup banyak
atau sudah IKB tadi yang skala kecil sudah cukup banyak. Nah, yang seperti ini pasti bisa termonitor. Dengan mereka termonitor itu apa? Apa yang harapan Bapak dengan makin banyak orang kita yang termonitor oleh Bapak, oleh FKM Flobamora, oleh ikatan, apa harapan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita ini? Oh, jadi gini, saya tidak terpikir sampai termonitor oleh FKM, paling tidak dari organisasi dari kampung dia atau dari daerah dia. Saya pernah ketemu satu di daerah BSD. Pada saat itu ada acara Manggarai Caci. Nah, ini anak Manggarai. Saya tanya, begitu terus saya bilang ada acara ini. Oh ya, kami mau pergi, kami akan begini. Jadi di situ saya lihat ada rasa senang, rasa bahagia bahwa mereka bisa ikut di aktivitas dari daerah mereka. Nah, jadi menurut saya mereka di samping rutinitas urusannya itu ada kegiatan-kegiatan yang sekali-sekali untuk kumpul dengan teman-temannya se-daerah, itu bagi mereka tuh luar biasa bahagianya. Dan itu yang saya harap yang tidak terjangkau tadi ini bisa masing-masing IKB itu bisa tahu, bisa menarik. Oke, Pak Don, karena ada anggapan di beberapa kalangan, nggak semua sih yang punya pandangan bahwa ikatan keluarga besar, organisasi-organisasi tersebut tuh kegunaannya tidak terlalu, lebih banyak mengumpulkan orang untuk pesta-pesta, hura-hura. Bapak setuju dengan pendapat itu? Saya pendapat itu sebenarnya saya tidak bisa salahkan ya, karena memang kadang-kadang saya melihat, mohon maaf, ada kegiatan-kegiatan yang saya lihat, contoh ya, saya tidak sebut dari daerah, buat acara Natal bisa anggaran sampai ratusan juta, di atas 100 juta, dan akhirnya betul tadi. Jadi kalau anggapan itu keluar ya karena ada sesuatu yang terjadi. Mohon maaf, selama saya di Bandung, kami hampir tiap tahun buat kegiatan Natal, dan ketuanya saya ganti. Kami ganti dari wakil masing-masing daerah. Saya dan teman-teman udah sepakat kita tidak boleh makan prasmanan, nasi kotak. Kenapa? Apa bedanya prasmanan sama nasi kotak? Pertama, yang sudah pasti itu harga. Harga akan jauh lebih murah nasi kotak, dan itu menyebabkan biaya jauh lebih rendah. Satu. Yang kedua, pada saat acara-acara itu kesempatan untuk daerah-daerah itu tampil tarian daerah. Kalau pakai prasmanan, orang tamu-tamu keluar makan, di dalam kosong, dan mereka tampil di atas tidak ada yang nonton. Dan itu udah berapa kali saya lihat di Jakarta pun. Tapi kalau nasi kotak, mereka tetap makan di dalam gedung, acara tampil mereka bisa sambil lihat. Dan memang kalau acara-acara Natal, saya berpikir harusnya kita lebih utamanya sederhana, bukan harus gimana-gimana begitu kan. Tapi kan masa kebelakang itu kan uang kami kumpul 200 juta ya, why not gitu. Kalau ada jawaban seperti itu, Bapak akan tanggap seperti apa? Kenapa harus nasi kotak kalau orang bisa buat prasmanan dengan dana kami, sebenarnya buat uang kami juga? Sebenarnya saya ya berapa kali ya, hanya saya lihat justru mohon maaf, yang seperti itu saya ketemu di Jakarta. Di Bandung tidak. Jakarta prasmanan semua, Pak. Prasmanan. Diketawain orang kalau di Jakarta ini nasi kotak. Dan prasmanan, dan itu lumayan enak ya. Sangat enak dan mewah. Bapak lihat kemarin di misa Bapak Uskup. Betul. Makanan berkelimpahan. Betul. Tidak ada rasa kayak tuan pesta tuh akan rasa sangat bersalah ketika orang pulang tidak makan. Betul. Kalau dia pulang karena dia ada urusan, dia pulang sendiri, itu oke. Tapi makan tidak boleh kelihatan tidak tersedia. Itu di satu sisi itu menarik kok. Itu memang adat kita orang Flobamora. Betul. Orang datang ke rumah kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Betul. Iya kan? Ya. Itu hal baik dong, betul. Pak. Enggak, tapi begini. Kebetulan saya ini kan yang selalu berada di situasi-situasi yang membutuhkan bantuan dan tindakan ya. Dalam arti begini, sebagai ketua sering sekali saya dihubungin
ada anak kita yang kecelakaan, ada anak kita yang ditusuk, ada anak kita yang orang kita yang meninggal harus dipulangkan, ada yang jenazah datang, yang seperti itu. Dan karena saya tahu dan saya dihubungin, tentunya saya juga harus berpikir. Artinya Bapak mau sampaikan mendingan uang-uang tadi itu lebih dialokasikan untuk urusan-urusan seperti itu. Itu satu. Ketimbang buat makan-makan saja. Sebenarnya tidak harus seperti itu, memang harusnya. Tapi maksud saya, pada saat ini kita sering sekali hadapi situasi begini, kami kesulitan untuk mengumpulkan duit untuk 10-20 juta itu, hubungin sana sini. Padahal dalam acara tiba-tiba bisa kumpul sekian dan langsung. Nah, itu yang saya kadang-kadang ngerasa kontradiksi begitu ya. Nah, memang ini Pak Donkers, ini orang melihat bahwa ketua, sekjen, bendahara, sekretaris untuk organisasi macam apapun, di level apapun, itu adalah orang-orang yang memang berani menyediakan diri berkorban. Ibaratnya ya, ketika kebutuhan sesuatu untuk organisasi, dia duluan. betul. Bapak sepakat sama itu? Mau tidak mau harus. Dan saya ke teman-teman saya bicara bahwa khusus waktu saya dipilih di Bandung waktu itu juga saya ngomong, kalau kita masuk dalam organisasi ini jangan pernah berpikir kita akan menerima sesuatu di sini, tapi bersiaplah untuk memberi. Ya, itulah. Ini kan organisasi sosial. Makanya. Mau dapat sesuatu dari mana? Makanya, ya Iya sesuatu kan? tuh bisa juga nama, bisa apa juga kan. Oke. Tidak ada kita di sini memang harusnya memberi. Saya sendiri sudah rasakan itu sekian lama. Yang paling saya harus banyak keluar atau itu adalah waktu, pikiran, tenaga. Dan Bapak material. it's fine lah, karena Bapak menyukai. Saya senang, saya senang. Dan melihat apa yang kita usahakan ada hasilnya itu. Dan sebenarnya juga begini Pak, banyak juga teman-teman yang saudara-saudara kita juga yang dihubungin apabila ada masalah-masalah seperti ini, mereka juga tanpa komentar juga mau membantu. Saya rasakan itu. Oke. Salah satu tantangan juga Pak sebagai orang Flobamora, orang NTT yang ada di diaspora adalah lapangan pekerjaan Bapak. Kan mereka tentu saja meninggalkan Flores, Timor, Alor, Sumba dengan harapan mencari pekerjaan di sini. Tantangan terbesar lah ketika pertama kali sampai di Jabodetabek nih, mereka belum, syukurlah kalau ada orang tua atau ada keluarga atau ada kenalan. Tapi banyak yang mereka benar-benar datang kosong, memberanikan diri. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi sekelas FKM untuk saudara-saudara kita yang pertama kali datang? Tangan hampa, tidak kenal banyak. Apakah dengan nama misalnya, oh kami mau ke sekretariat FKM, terus siapa tahu di sana ada sesuatu yang bisa kami ini. Seperti itu kira-kira gimana Bapak? Selama di Jakarta saya memang belum secara organisasi bahwa ada yang cari itu memang belum. Mungkin mereka datang ke IKB-nya dulu. Ya karena di sini saya lihat sudah sangat kuat. Nah, yang program yang saya canangkan adalah sebenarnya selama ini lebih ke arah yang sudah datang, sudah ada di sini, tapi bekal masih belum cukup dari wawasan SDM dan lain sebagainya, baik yang mau bekerja maupun yang baru lulus. Ini yang saya prioritas. Apa kira-kira Bapak melakukan untuk mereka nih? Apakah pelatihan? Ya. Apakah kursus-kursus? Pelatihan, kemudian saya coba menghubungi kalau pelatihan dari tim kita sedang ada sebenarnya kita tahu bahwa banyak sebenarnya yang di bidang apa Pak pelatihannya, boleh tahu? Itu yang sudah pasti skill ya. Skill misalnya saya coba kemarin beberapa itu saya coba ngobrol untuk dulu percetakan dulu ya. Pernah saya sudah ini, kemudian SDM ya. Nah, yang SDM ini udah beberapa yang saya hubungi juga, kita mungkin akan buat kayak training ya. Tapi memang ini pasti harus kerjasama juga dengan IKB. Kita mengambil jatah dari masing-masing IKB berapa. Nah, ini yang kita ada canangkan. Contohnya misalnya apakah pelatihan menjadi satpam kayak gitu-gitu atau gimana? Oh, bukan. Pelatihan apa? Lebih ke arah untuk yang mau bekerja dan sudah bekerja tapi masih tentang ya ibaratnya
tentang apa SOP di kantor, manajemen ringan ya, tentang skill dia untuk karena dia bersaing dengan orang-orang lain supaya dia bisa menjadi sesuatu di dalam situ. Artinya itu ketika ada biaya yang dipakai untuk biaya pembinaan tadi itu dibebankan kepada yang bersangkutan atau gratis? Gratis. Kita jadi gini, yang kami sudah berapa kali melakukan sharing session itu dalam arti talk show, kami undang beberapa. Nah, sebenarnya kalau ada dana yang masuk dari situ, baik sponsor, itu yang kami sisihkan untuk siap melakukan training. Seperti itu. Oke. Dan perusahaan untuk magang itu juga kita sudah ada beberapa jadi yang sudah bisa menyediakan tempat untuk magang. Di bidang apa Pak perusahaan yang bisa anak NTT magang tuh? Satu administrasi ada, kemudian IT juga ada beberapa. Nah, saya sedang coba lagi terus mencoba untuk teman-teman, saya minta bantuan lagi. Hotel juga ada. Begitu. Artinya ketika orang menonton ini penonton kita banyak nih Pak Donkers, ya, artinya dengan Bapak sudah menyampaikan ini bahwa kesempatan magang untuk urusan di hotel, urusan administrasi, urusan IT, mereka bisa menghubungi sekretariat FKM untuk kemudian mereka berkonsultasi dulu awalnya, kemudian syukur-syukur bisa ditempatkan magang. Iya. Yang misalnya yang sudah hanya memang kita perusahaan yang bersedia ini masih terbatas. Karena saya baru 1 tahun, ada baru 2-3 perusahaan ya, 3 perusahaan yang saya baru hubungin ya. Nah, tapi ini akan terus kita coba cari untuk magang. Nah, seperti itu. Oke Pak Donkers, ini pertanyaan yang saya selalu nanya Pak. Orang berinisiatif atau berkegiatan di charity, di kemanusiaan, di sosial. Kadang-kadang kita ingin tahu ada tujuan besar apa setelahnya. Apakah mereka di kemudian hari akan terjun ke politika, atau ada hal besar apa yang ingin diraih seseorang? Pak Donkers nih mau bidang apa? Apakah terjun gubernur atau apa di masa depan Pak? Karena ini soalnya sering terjadi Pak. Iya, betul. Ketika orang mendedikasikan dirinya bla bla target masa depan tertentu. Pak Donkers kira-kira gimana Pak? Saya sebenarnya kalau saya mau sudah dari dulu ya. Kayaknya sekarang udah terlambat ya. Sudah bukan usia sudah. Berapa sekarang usia Pak? Tahun ini saya 65. 65. Awet muda Pak. 65. Nggak kelihatan Pak. Ya. Kelihatan seperti 64 Pak. Ya. Jadi sama sekali saya tidak ada pingin untuk siapa. Bahkan dulu waktu kalau di Bandung kalau saya mau, kemungkinan saya bisa masuk. Untuk ke NTT 1 kah? No. Ke caleg? DPRD Kota Bandung. Wow. Saya bisa masuk. Saya yakin. Kenapa? Karena teman-teman NTT di sana kan banyak. Cukup banyak dan hampir semua kita saling kenal lah. Iya, benar. Satu. Kedua, saya alumni universitas di sana, alumninya nyebar. Benar. Ketiga, saya aktif di gereja. Keempat, saya aktif di beberapa organisasi di luar organisasi. Hugo Pereira tuh pernah jadi DPR RI dari wilayah Jabar loh. Iya. Edisi pertamanya Hugo Pereira tuh malah 2 periode kayaknya pernah dari Jawa Barat tuh. Artinya seperti kata Bapak bisa tidak harus dari NTT. Iya. Okay. Karena sekarang bahkan sebelum ada 1 orang kita di Bandung anggota DPR untuk Kabupaten Bandung. Itu dari orang Alor. Artinya dari suara saudara-saudara kita orang NTT yang ada di sana. Ada ya, Pak? Ya. Saya ngomong gini karena saya lama di Bandung ya. Bapak berarti total di Bandung sejak kuliah di Parayangan? Iya, betul. Dari umur 19 tahun lah ya? Iya, saya tahun 77 akhir saya masuk Bandung sampai hari ini pun rumah masih di Bandung? Rumah masih di Bandung. Oke, berarti ke Jakarta bolak-balik nih? Sekarang lebih banyak Jakarta karena anak-anak sudah full di sini semua. Menarik. Seperti itu. Jadi target ke depan FKM Flobamora ini apa aja Pak yang mau dilakukan? Iya, saya berharap mudah-mudahan FKM ini kita bisa pertama itu internal DKI dulu kami bisa berhubungan kembali dengan semua IKB. Kita bisa saling ada hubungan ya yang intens dan bisa saling kenal, saling tahu sehingga setiap ada masalah kita bisa sama-sama. Demi
adik-adik kita, demi saudara-saudara kita semua. Siap. Luar biasa Pak Donkers Mayorga, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora 2023-2026 ya? Sampainya periodenya? Periodenya 4 tahun atau 5. Saya waktu itu tidak terlalu pikir ininya, ya yang penting. Berarti niatnya dulu untuk ini ya? Dan saya ngomong, sorry, tanpa saya menjabat sesuatu, saya tetap melakukan seperti yang tadi, kartu nama saya terlalu Tetap siapa. ya, artinya ada apa-apa mereka membutuhkan sesuatu dari Pak Mayorga, Bapak siap bantu. Iya, karena anak-anak saya tuh kan lahir semua di sini. Soalnya nanti tim kami ini coba nih Pak. Siap. Bapak kasih nomor, kami pura-pura nelfon Pak. Bapak beneran coba nggak? Kami agak nakal tuh, Pak. Boleh. Ini Bapak jangan ngomong doang, soalnya depan layar kan orang kadang-kadang gitu Pak. boleh. Nanti kami pura-pura, mohon maaf Pak, saya lagi kecopetan nih Pak. Hanya memang saya cari tahu juga, berapa kan tidak, tapi minimal yang sering kejadian itu, misalnya mereka butuh kerja. Betul Pak. Itu yang itu seperti salah satu konsentrasi kami juga Pak. Artinya kami itu sangat mengharapkan petinggi-petinggi atau tetua-tetua atau tokoh-tokoh Flobamora itu berilah hati buat junior-junior kita. Ketika ada ruang dimanapun mereka ada peluang, tolong gunakanlah. Setidaknya 1-2 orang disisipkanlah orang kita ini biar ada di mana-mana, ada di kantor ini, di ini. Kami sangat mengharapkan itu Pak. Ya, betul ya. Dan di sini saya lihat buktinya. Dari awal saya masuk tadi semua. Aduh, jadi ketahuan rahasia ya ampun. Oh, jadi Bapak membuktikan sendiri Pak ya? Betul. Jadi, nah ini yang seperti ini yang saya senang, seperti ini yang saya senang. Yang teman LPG juga tadi itu sama yang saya bilang. Dia ada di mana LPG pasti ada jejak, ada orang NTT di dalam. Ada NTT-nya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Donkers. Sorry singkat karena kami habis ini ada agenda lagi dengan Pak Dr. Domi Mere, salah satu kandidat Bupati ND yang namanya sedang digadang-gadang. Kami akan Zoom dengan beliau. Kami doakan semoga FKM Flobamora Jabodetabek ya sukses. Pak Donkers Mayorga di usia 65, bakat musik dengan pengalaman luar biasa, masih bermain musik-musik country ya. Musik dan nyanyi. Makin sukses Pak Donkers. Mudah-mudahan ke depan jika memungkinkan ada kolaborasi lah antara FKM Flobamora dengan podcast orang kita sehingga kita wujudkan NTT yang makin baik, Flobamora yang makin berguna lah, terutama masyarakat diasporanya makin berkontribusi. Kalau mereka hidup sejahtera di sini, otomatis pasti berdampak ke NTT-nya. Karena mereka pasti kirim uang ke kampung halaman. Kalau di sini rezekinya cukup. Demikian Pak Donkers. Ada yang mau disampaikan ke adik-adik kita di Flobamora yang ada di Jakarta, Jabodetabek, silakan Pak. Ya, untuk adik-adik kita, adik-adik NTT semua, saya hanya pesan selama ada di rantau, tolonglah bersikap yang benar dan bergaulnya kalau bisa lebih luas lagi ya. Perluaskan teman-teman gaul, cari yang bisa memberi manfaat, jangan yang malah membawa kita ke hal yang malah terjerumus. Itu aja kira-kira. Siap. Terima kasih Pak Donkers. Demikian percakapan podcast orang kita dengan Bapak Donkers Mayorga, Ketua FKM Flobamora, Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora Jabodetabek. Salam manis untuk Flobamora tercinta.